Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, kemudian kita lanjutkan dengan doa memulai belajar ya. Silahkan KM untuk memimpin doa. Ya. Baik, terima kasih KM. Sebelumnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian seperti biasa. Siapa saja peserta didik yang hari ini hadir dan tidak hadir ya. Sebentar. Abirama, Azkia Zaida, Agni, Alfarizki, Alif, Alia, Anjani, Arkan, Azkia, Ajril, Caira, Zakir, Fatan, Fikria, Geka, Hijra, Juna, Kaisa Asifa, Kaisa Kila, Meisa, Muhammad Fadil, Muhammad Hafiz, Nahda, Raden Elora, Raden Kaila, Ravandra, Raffi, Raski, Ripal Hairul Ihsan. Hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian daripada teks deskripsi, kemudian ciri-ciri teks deskripsi dan struktur teks deskripsi ya, dan struktur teks deskripsi. Nah, sekarang pertemuan hari ini juga masih membahas mengenai teks deskripsi. Hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar 4.2, yaitu menulis teks deskripsi. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Silahkan Hafiz. Apa itu teks deskripsi? Ya, benar. Teks deskripsi merupakan jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai sebuah objek, orang, atau situasi ya. Kemudian kemarin kita sudah mengetahui ciri-ciri daripada teks deskripsi. Nah, teks deskripsi dibedakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan objek yang dideskripsikan, kemudian yang pertama itu tujuan, kemudian yang kedua objek yang dideskripsikan, yang ketiga isi daripada teks deskripsi itu sendiri ya. Nah, di dalam teks deskripsi ada 4 unsur yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, seperti biasa di teks manapun pasti ada yang namanya judul yang ditulis di paling atas teks ya. Nah, judul ini untuk menggambarkan isi teks yang akan dideskripsikan. Kemudian struktur yang kedua ada kalimat topik, yang mana di bagian ini menjelaskan hal yang akan dideskripsikan nantinya oleh kalian ya. Selanjutnya ada struktur deskripsi, di mana bagian ini menjelaskan hal-hal yang akan dideskripsikan oleh kalian. Kemudian selanjutnya struktur yang terakhir yaitu simpulan. Nah, simpulan ini
merupakan bagian penutup yang biasanya disertai dengan pendapat penulis. Jadi di bagian simpulan itu nanti kalian sertakan pendapat kalian ya. Nah, kalian sekarang sudah mengetahui pengertian daripada teks deskripsi, kemudian kalian sudah mengetahui ciri-ciri daripada teks deskripsi, kemudian sudah mengetahui 4 struktur yang terdapat di dalam teks deskripsi. Yang pertama ada judul, kemudian ada kalimat topik, ada deskripsi, dan simpulan. Nah, tugas kalian sekarang untuk menulis teks deskripsi. Kalian bebas mendeskripsikan baik itu orang atau tokoh penting yang ada di Kabupaten Garut, seperti misal tokoh-tokoh agama atau tokoh pahlawan yang berasal dari Kabupaten Garut. Kalian bisa cari dengan apa, menggunakan gawai. Silahkan gunakan Google-nya, kemudian kalian boleh mengambil tema, misal saya akan mendeskripsikan tempat wisata yang ada di Kabupaten Garut. Kemudian kalian juga boleh mendeskripsikan tempat wisata sudah makanan khas dari Kabupaten Garut. Jadi teks deskripsinya itu mengangkat kultur atau kebudayaan yang ada di Kabupaten Garut. Tujuannya selain kalian mampu menulis teks deskripsi, kalian juga diharapkan mampu mengenali, memahami, menjadi tahu kebudayaan yang ada di daerah kita di Kabupaten Garut ya. Nah, kalian bisa cari, silahkan kalian menggunakan internet, kemudian boleh mencari atau nanti ibu sediakan beberapa tempat wisata kesenian daerah Garut dan makanan khas Garut. Kemudian nanti silahkan kalian cari tahu selanjutnya sebagai bahan untuk membuat teks deskripsi ya. Nanti kalian jangan keluar dari tema yang sudah ibu tentukan, yaitu mendeskripsikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Garut. Kalian bisa menceritakan atau mendeskripsikan makanan khas daerah Garut, misal bagaimana cara membuat dodol. Kalian deskripsikan bentuk dodol itu berasal dari daerah mana gitu ya, khususnya Garut bagian mana, terus cara mengolahnya bagaimana, kemudian bagaimana si dodol ini dapat menjadi barang yang mancanegara gitu ya. Kemudian kalian boleh menceritakan atau mendeskripsikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Garut ya. Kalian cari beberapa tempat wisata, atau barangkali kalian pernah mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Garut. Silahkan kalian deskripsikan ya, suasananya bagaimana, bentuknya bagaimana, keadaan alamnya bagaimana. Atau kalian juga boleh mendeskripsikan tokoh agama atau tokoh pahlawan, karena banyak juga tokoh agama dan tokoh pahlawan yang berasal dari kabupaten kita sendiri. Nah, sebagai contoh atau sebelum kalian melaksanakan tugas dari ibu untuk menulis teks deskripsi, kalian boleh menyimak terlebih dahulu video atau tayangan yang akan ibu tampilkan di halaman berikutnya ya. Ibu sediakan, silahkan tonton sebagai referensi. Kemudian nanti tetap kalian mencari,
kebudayaan apa yang akan kalian uraikan di tulisan atau di teks deskripsi yang akan kalian buat ya. Harus mengenai kebudayaan yang ada di Kabupaten Garut. Selamat menyimak videonya, kemudian selamat mengerjakan. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga dengan belajarnya bahasa Indonesia melalui tes deskripsi dan melakukan pencarian terhadap kebudayaan di Kabupaten Garut menambah hasanah kalian juga sebagai warga Garut untuk mengetahui kebudayaan yang ada di Kabupaten Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garut adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini sudah dikenal sebagai tujuan wisata sejak awal abad ke-20. Hamparan pegunungan asri yang mengelilingi wilayah ini membuat udara di kawasan ini sejuk. Selain itu, ada banyak fakta menarik yang harus kalian ketahui tentang Kabupaten Garut ini. Dan berikut 7 fakta menarik tentang Kabupaten Garut. Garut dikepung pegunungan dibelah oleh sungai. Garut merupakan sebuah kabupaten dengan potensi alam berupa pegunungan dan dataran rendah pada daerah pusat kotanya. Dengan adanya pegunungan yang mengelilingi kota Garut, berdampak pada adanya wilayah hulu dan wilayah hilir. Hal ini membuat adanya banyak anak sungai di bagian hulu dan berkumpul menjadi sungai besar di bagian hilir, yaitu Sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk merupakan salah satu sungai besar yang ada di Pulau Jawa dan sangat berpengaruh pada penghidupan masyarakat di sekitarnya. Dijuluki Kota Intan oleh Presiden Soekarno. Kota Intan merupakan julukan untuk kota Garut. Pertama kali julukan ini dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Pada saat itu, Bung Karno mengunjungi Kabupaten Garut dalam rangka kunjungan kedinasan. Bung Karno melihat keadaan lingkungan Garut sangat bersih, pemandangannya yang indah, masyarakatnya yang tertib dan nyaman bagi para tamu. Oleh karena itu, Bung Karno dalam pidatonya di Babancong menyatakan bahwa kota Garut sebagai kota Intan. Intan merupakan kepanjangan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Memiliki julukan Swiss Panjapa. Jika ibu kota Jawa Barat yakni Bandung dijuluki Faris Panjapa, Kabupaten Garut juga memiliki julukan, yaitu Swiss Panjapa. Julukan tersebut didapat karena bentang alam pegunungan yang mirip dengan pegunungan Swiss yang terkenal sangat cantik. Swiss menjadi titik temu pegunungan Alpen Barat dan Timur yang melewati Italia, Prancis, dan Alpen Timur. Garut memang dikelilingi oleh banyak pegunungan yang indah, mulai dari Papandayan, Guntur, hingga Cikuray. Ketiganya menjadi destinasi favorit para pendaki gunung dan pecinta alam. Keindahan alam pegunungan Garut juga diabadikan oleh Ahmad Abdullah Assegaf dalam novelnya berjudul Fafat Garut yang ditulis pada 1928. Memiliki makanan khas dodol Garut. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Garut, kurang lengkap rasanya tanpa mencoba makanan khas Garut bernama dodol yang sangat terkenal. Makanan ini pun bahkan sudah berhasil menempatkan Garut sebagai daerah penghasil dodol yang berkualitas tinggi. Bahkan dodol ini bisa ditemukan di sebagian besar daerah di Indonesia. Secara historis, industri dodol Garut mulai dikembangkan sejak awal 1926 oleh pengusaha bernama Karsinah dan terus bertahan hingga berkembang sampai saat ini. Dengan adanya makanan ini, membuat julukan bagi Kabupaten Garut bertambah, yakni dijuluki Kota Dodol. Memiliki domba Garut. Domba Garut adalah hasil persilangan dari domba lokal, domba Kapstad dari Afrika Selatan, dan domba Merino dari Australia. Domba-domba ini awalnya diburu secara liar sampai akhirnya diternakan. Domba khas Garut dikenal memiliki postur tubuh tegak dan tanduk kokoh. Biasanya pada bagian leher, bulu domba ini dibiarkan tumbuh panjang hingga menyerupai bulu singa. Bila dicermati, tanduk domba Garut berbentuk khas, berbeda dengan domba lainnya. Setidaknya ada 4 bentuk tanduk yang menjadi favorit para penghobi domba, yaitu bentuk gayor, golong tambang, leang, dan ngabendo. Domba jantan biasanya dipersiapkan sebagai domba petarung dalam seni tradisional adu domba. Saat ini terdapat sekitar 400.000 domba Garut yang dibudidayakan di 18 kecamatan.
Domba ini juga diternakan para penghobi domba tangkas di wilayah Priangan, terutama Bandung dan Bogor. Namun selain untuk seni ketangkasan, seperti pada domba umumnya, domba Garut juga dipelihara untuk diambil dagingnya. Ketangkasan domba Garut menjadi salah satu pertunjukan berorientasi seni budaya yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Barat, khususnya di Garut. Seni ketangkasan domba juga kerap dipertontonkan sebagai salah satu pertunjukan yang cukup menghibur bagi sebagian masyarakat dan peternak, terlebih bagi peternak domba Garut itu sendiri. Tak hanya warga setempat, seni ketangkasan domba ini bahkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Garut. Memiliki atraksi lais. Garut memiliki kesenian yang mirip dengan atraksi sirkus dan dilakukan secara tradisional sebagai warisan budaya secara turun-temurun yang dinamai lais. Tradisi lais merupakan atraksi di atas ketinggian dari tali yang diikat dengan kedua belah batang bambu yang menjulang dan dilakukan tanpa mengenakan pengaman tubuh. Hingga kini tradisi tersebut masih bertahan dan dipertontonkan kepada masyarakat di Garut pada momen-momen tertentu. Tradisi ini mulanya merupakan keseimbangan dari seorang pemanja kelapa bernama Laisan yang juga seorang sesepuh di kawasan Kampung Nangkapait, Kecamatan Sukawening, Garut. Memiliki padang edelweiss terluas se-Asia Tenggara. Bunga edelweiss tetap cantik dan berbentuk seperti bunga yang utuh dan tak mudah layu, bahkan dalam keadaan kering sekalipun. Namun kalian juga jangan coba-coba untuk memetiknya, karena edelweiss termasuk bunga yang dilindungi. Untuk bisa melihat secara langsung padang edelweiss ini, lokasi pertama yang harus kalian tuju adalah kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang berada di Kecamatan Cisurupan. Gunung Papandayan ini terletak sekitar 70 km sebelah tenggara kota Bandung.